Semakin lama jabatan, semakin tinggi bentuk jilbabnya. Jadi ini kan 14 tahun. Kepala Dinas Kesehatan Lampung Reihana saat ini sedang menjadi sorotan publik bukan karena penampilannya yang cetar membahana, melainkan karena Reihana diketahui pernah beberapa kali lolos dari jeratan hukum. Pada tahun 2013, Reihana sempat terseret dalam kasus pengadaan bus rumah sakit keliling dan juga ambulans. Anak buahnya menjadi tersangka sementara dirinya lolos dari jeratan hukum. Pada tahun 2016, namanya juga kembali terseret dalam kasus pengadaan alat kesehatan. Namun, Reihana kembali lolos dari jeratan hukum. Tahun 2017, nama Reihana kembali terseret dalam kasus pengadaan MPASI balita dan gizi buruk di Lampung. Namun lagi-lagi Reihana lolos dari jeratan hukum. Wanita yang akrab disapa dengan Bunda Rei ini nampaknya memiliki pengaruh yang cukup kuat di Lampung. Buktinya saja, dirinya diketahui telah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Lampung selama 14 tahun tanpa tergeser dan telah melewati masa jabatan 3 gubernur Lampung yang berbeda. Wanita yang memiliki ciri khas kerudung yang sangat tinggi setinggi harapan ini juga kerap kali menunjukkan gaya hidup mewah melalui akun sosial medianya. Tuh kalau mau cari yang begini, gak usah jauh-jauh, radius 2 km dari lokasi dia aja bisa dapat ratusan kali. Masalahnya kalau udah ketahuan terus mau diapain? Ntar kalau ada yang ngurusin ditangkep, kena loh. Semakin lama jabatan, semakin tinggi bentuk jilbabnya. Jadi ini kan 14 tahun. Nanti kalau 20 tahun semakin tinggi, 32 tahun semakin tinggi gitu. Bisa ngalahkan atap rumah. Oke sahabat sehat, selamat berbuka puasa. Udah mirip belum? Tapi tren bagus loh jilbab ini. Lebaran pakai begini aja. Bu, Ibu, ini saya ya pakai hijab begini aja, kadang-kadang ketemu pintu gitu, portal kok masih nunduk gitu Bu, takut kejedot. Itu Ibu tinggi begitu hijab, nggak takut kejedot apa Bu? Itu konsepnya apa ya Bu? Itu namanya apa Bu? Kalau pakai hijab begitu tuh kayak apa? Dibilang talang air bukan, kata jengger ayam juga bukan. Nah apa itu Bu namanya Bu? Bingung saya mah. Kasih tahu ya Bu, itu namanya apa? Wah, ini akun pejabat hedon ini parah ini. Kayaknya bukan orang asli Lampung nih ya. Masa ngeberitainnya framingnya seperti itu. Padahal kenyataannya gitu ya. Kenyataannya itu lebih banyak gitu. Jangan cuma satu-satu dong di ultinya. Dikeluarin aja semuanya gitu. Dikeluarin semuanya. Dari pejabat yang tinggi sampai yang terendah gitu ya. Itu dicek. Dicek kakaknya, dicek keturunannya, dicek nasabnya gitu. Rata-rata itu saklik semuanya. Tingkat hedonnya itu juga bukan hanya 1-2 gitu ya, itu lebih banyak lagi gitu. Tolonglah ya, tolonglah, jangan separah ini ya, jangan lebih parah lagi harusnya gitu ya. Seriusan deh, gue mau nanya. Mungkin kalian banyak lihat pejabat-pejabat hedon, apalagi setelah kasus pajak atau Lampung. Kalian bisa lihat kan orang-orang yang terutama para ibu-ibu pejabat gitu, bagaimana hebohnya mereka, bagaimana hedonnya mereka, bagaimana noraknya mereka berpenampilan, padahal tas udah mahal, baju udah mahal, sepatu dan lain udah mahal, tapi tetapnya terlihat norak gitu loh. Itulah istilahnya, namanya uang nggak bisa beli kelas, money can buy a class. Aneh ya. Awalnya mau komentar sama masa jabatannya ibu yang 14 tahun, which is lama banget teman-teman. Tapi selalu salah fokus sama fashionnya ibu yang ikonik ya kalau bisa dibilang. Karena Gaby Kristen dan tidak dalam ranah mengomentari hijab, jadi teman-teman muslimku yang menggunakan hijab, boleh dong sharing gimana cara penggunaannya yang baik dan benar. Siapa tahu teman-teman di sini ada yang menjadikan ibu sebagai fashion icon. Jadi kita bisa sama-sama sharing. Oke? Waktu dan tempat dipersilahkan. Dari kemarin tuh kan ibu viral banget jadi sorotan. Nah, saya tuh bukan permasalahan jabatan ibu selama 14 tahun, enggak. Cuma di sini saya penasaran banget. Itu tuh sebenarnya yang ibu kenakan kerudung itu modelnya apa Bu? Ya siapa tahu jadi
ikon untuk para hijaber untuk ditiru gitu kan. Tren hijaber tahun 2023 gitu kan. Nah, ini saya mau tanya lagi, sebenarnya itu di dalam isi kerudung itu apa ya Bu? Kok sampai tinggi gitu kan, ngalahin gunung Himalaya gitu. Mohon maaf sebelumnya ya Bu ya, saya cuma nanya gitu, apa isinya? Walah, Ibu kepala dinas, kirain artis, gayanya melebihi artis jadi. Ibu banyak kali uangnya Bu. Penampilan mentereng, jalanan berlumpur. Hati-hati loh Bu, ada KPK lagi ngintip tuh. Jangan sampai baju orange yang digantikan nanti sama ibu itu. Tadinya baju dinas, diganti dengan baju orange. Ya, hati-hati loh Bu, jangan terlalu banyak pamer. Ya, pamer pakai duit rakyat itu dosa. Pak. Oke, ini adalah berita menarik seputar dunia kesehatan. Ya, aku tidak mau terlalu banyak berkomentar karena menurut aku belum tahu pasti ini berita benar ataupun tidak. Tetapi yang mau aku tekankan kepada netizen dan masyarakat Indonesia, seorang koruptor tidak akan pernah berani melakukan hal itu kalau tidak dimulai dari yang kecil. Yang kecil seperti apa? Contohnya adalah salah satu oknum keluarga kesehatan yang bapaknya adalah seorang dokter, tapi anaknya menjadi seorang joki vaksin. Joki vaksin itu gimana? Jadi ibaratnya kita nggak usah vaksin, kita tinggal dia tinggal ketik, ya. Tahu-tahu nanti datanya ada di Peduli Lindungi. Oke? Nah, itu harus seperti apa? Ya kalian aja netizen Indonesia, kalian harus bersifat seperti apa dan bersikap seperti apa. Kalau kalian tidak memberantas dari hal kecil seperti joki vaksin ini, kita tidak akan pernah tahu suatu saat dia akan menjadi seperti apa. Bisa mungkin lebih parah daripada berita yang beredar saat ini, atau seperti apa. Ayo dong, jangan terfokus sama permasalahan besar, karena permasalahan besar itu pasti dimulai dari yang kecil. Daripada kita capek untuk mengungkap sesuatu yang besar, silahkan berantas hal yang paling kecil seperti si joki vaksin ini. Nah, makanya untuk teman-teman, aku bilang sekarang tuh medianya udah eranya udah media sosial tuh smart, pinter. Karena sebagai netizen juga harus pintar. Bantu untuk memberantas joki vaksin yang suatu saat akan menjadi benalu di negara tercinta Indonesia ini. Ya, ayo yang joki vaksin siapa? Jadi jangan pernah beranggapan kalau misalkan kita masyarakat Indonesia itu diem ya. Kita nggak pernah diam. Nah, ini adalah keluh kesahku. Kenapa aku mengeluh, kenapa aku kesah, kenapa aku gelisah, kenapa aku kesel. Ya bayangin aja, kita yang dipaksa vaksin dan diwajibkan itu harus mengalami meriang, antri, bla 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 bla. Lah ini nggak perlu disuntik, tahu-tahu data langsung masuk ke Peduli Lindungi, mencurangi negara, membohongi masyarakat. Oke, kira-kira nanti bakal seperti apa? Rusak nggak negara ini kalau diisi atau dibumbui dengan orang-orang seperti itu? Harus lebih tegas lagi ya. Tolong dong Kemenkes diproses.